Hai semua, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Berikut adalah biodata saya. Judul yang akan saya bahas di sini adalah jaringan semantik dan skrip. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah jaringan semantik beserta contoh, yang kedua jaringan frame beserta contoh, dan yang ketiga jaringan skrip beserta contoh. Ada 3 referensi yang saya gunakan untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan model memori manusia yang dibangun oleh M.R. Quillian sebagai representasi grafis dari informasi proporsional. Informasi proporsional adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Jaringan semantik ini disajikan dalam bentuk graf berarah. Nah, berikut adalah contoh dari sebuah jaringan semantik. Informasi proporsional yang membentuk jaringan semantik di atas adalah: yang pertama, Desi makan donat. Yang kedua, donat berbentuk bulat. Yang ketiga, Desi punya adik namanya Sandy. Yang keempat, Sandy pergi ke sekolah naik motor. Yang kelima, Sandy pergi ke sekolah membawa bola. Yang keenam, Sandy bermain bola. Yang ketujuh, bola bentuknya bulat. Yang kedelapan, motor membutuhkan bensin. Yang kesembilan, pom bensin menyediakan bensin. Dan yang ke-10 adalah Sandy punya rumah dekat pom bensin. Nah, itu adalah contoh dari jaringan semantik. Pembahasan yang kedua kita saat ini adalah jaringan frame. Frame atau kerangka atau bingkai adalah informasi yang diorganisasikan dalam bentuk struktur data. Slot dalam struktur diberi nilai-nilai tertentu untuk data yang diperlukan. Contoh frame adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh frame. Kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang pembahasan kita pada judul yang ketiga, yaitu jaringan skrip. Skrip adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Elemen skrip meliputi: yang pertama, kondisi input, yaitu yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam skrip. Yang kedua, track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip. Yang ketiga, prop, berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Yang keempat, role, yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Yang kelima, scan, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu cerita. Yang keenam adalah hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Nah, berikut adalah contoh skrip yang terjadi di pemilu atau pemilihan umum. Jalur atau track di sini yaitu pemilu di Kota Bekasi. Role atau peran adalah petugas dan pendukung. Prop atau pendukung adalah kartu pemilih, kotak suara, bilik suara, kertas coblosan atau lembaran pemilihan, tinta hitam, tempat duduk plastik, buku tamu, dan pena atau pulpen. Yang terakhir di sini adalah kondisi input. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI. Nah, kita masuk pada adegan 1, yaitu scan adalah persiapan petugas. Yang pertama, petugas mempersiapkan buku tamu. Yang kedua, petugas mempersiapkan tempat duduk plastik untuk menunggu giliran pemilih. Yang ketiga, petugas mempersiapkan kertas pemilihan atau kertas coblosan. Yang keempat, petugas mempersiapkan bilik pemilih. Yang kelima, petugas mempersiapkan kotak suara. Dan yang keenam adalah petugas mempersiapkan tinta hitam. Kita masuk pada scan atau adegan kedua, yaitu penduduk masuk ruang pemilu. Yang pertama, petugas mempersiapkan penduduk masuk ruang pemilu. Yang kedua, petugas meminta kartu pemilu. Yang ketiga,
petugas memeriksa kartu pemilih. Yang keempat, petugas mencocokkan dengan data pemilih yang ada dan tercatat. Yang kelima, petugas mempersilahkan mengisi buku tamu. Yang keenam, petugas memberikan kertas pemilih atau kertas coblosan. Yang ketujuh, pemilih menyuruh penduduk duduk dan menunggu jika bilik suara sedang penuh. Selanjutnya adalah scan atau adegan 3, yaitu penduduk mulai mencoblos atau memilih. Yang pertama, penduduk memasuki bilik suara. Yang kedua, penduduk melakukan pemilihan sesuai dengan pilihan hati dan hati kecil mereka masing-masing. Yang ketiga, pemilih memasukkan kertas pemilih atau kertas coblos ke dalam kotak suara. Yang selanjutnya, adegan atau scan 4, yaitu penduduk selesai memilih. Petugas memasukkan jari kelingking sebelah kiri pemilih ke dalam tinta hitam untuk membuktikan bahwa dia telah ikut dalam memberikan suara dalam pemilu. Yang kedua, petugas mempersilahkan penduduk keluar ruangan. Yang ketiga, penduduk keluar dari ruangan pemilu. Adegan atau scan terakhir, petugas menginput hasil pemilu. Petugas membuka kotak suara yang masih digembok atau disegel. Yang kedua, petugas melakukan penghitungan suara berdasarkan kertas. Yang ketiga, pemilih yang dimasukkan. Yang ketiga, petugas merapikan ruang pemilu. Yang keempat, petugas meninggalkan ruang pemilu. Dari contoh di atas, maka yang hasil yang didapat adalah yang pertama, penduduk merasa senang dan puas. Yang kedua, penduduk bersyukur. Yang ketiga, penduduk merasa kecewa. Yang keempat, penduduk demo. Dan yang kelima, penduduk anarkis. Nah, dari kesimpulan dari materi yang saya bahas, dari ketiga materi yang saya bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan semantik adalah representasi grafis dan informasi proporsional yang dinyatakan atau pernyataannya dapat bernilai benar atau salah. Jaringan semantik ini disajikan dalam bentuk graf berarah. Perbedaan antara frame dan script adalah frame menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Nah, dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Shalom.